Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi mengenai ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Sebelum ke pemaparan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Greta Novrianti Rahmadani dengan NIM V1622036. Yang kedua ada Anastasia Agustina dengan NIM V1622038. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Hanifah Hafsah dengan NIM V1622039. Yang keempat, Rohma Siti Nurjanah dengan NIM V1622066. Dan yang terakhir ada Yusanda Ali Barokah dengan NIM V1622075. Setelah memperkenalkan anggota kelompok, kita akan lanjut ke pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional dengan nama singkatan TANAS adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional berarti kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina, dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Kemudian ada beberapa sifat ketahanan nasional, diantaranya yang pertama yaitu mandiri. Artinya ketahanan nasional ini harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Yang kedua, dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun menurun sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu bangsa. Yang ketiga, wibawa. Wibawa berarti ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Yang keempat, manunggal. Manunggal berarti ketahanan nasional harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara semua aspek bernegara. Dan yang terakhir, konsultatif dan kerjasama. Artinya, suatu negara harus mengedepankan sikap konsultatif dan kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang datang mengancam keamanan dari suatu negara. Adapun asas-asas ketahanan nasional, asas yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan ataupun keamanan harus selalu ada, berdampingan dengan kondisi apapun. Di dalam kehidupan nasional, tingkat keamanan dan kesejahteraan nasional yang bisa dicapai adalah salah satu tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Sistem kehidupan nasional adalah perpaduan seluruh aspek kehidupan bangsa yang saling berkomunikasi. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasar pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional guna meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet. Sedangkan mawas keluar memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas yang satu ini bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dalam bentuk persatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi pada seluruh aspek kehidupan nasional, berbangsa, dan bernegara. Kemudian terdapat unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur ketahanan nasional antara lain yang pertama, ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Unsur yang kedua yaitu ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang keempat, ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa
yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Selanjutnya adalah fungsi dan konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Ketahanan nasional ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian adapun hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Pengertian dari hakikat konsepsi ini sendiri adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam aspek hidup dan kehidupan nasional. Terdapat beberapa hakikat konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, ada model Astagatra. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Yang kedua ada model Morgenthau. Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada model Alfred Thayer Mahan. Kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur antara lain letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, serta sifat pemerintahan. Dan yang terakhir model Klein. Menurut Klein, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Selanjutnya adalah pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Dari pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Lalu apa itu geostrategi Indonesia? Geostrategi Indonesia berasal dari kesadaran terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen. Artinya, tiap suku bangsa mempunyai hubungan historis dan psikologis dengan daerahnya. Geostrategi Indonesia ini sendiri dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 3 menjadi landasan fundamental geostrategi Indonesia. Fundamental Indonesia dalam ilmu hukum disebut sebagai Stats Fundamental Norm. Selanjutnya ada tujuan dan tugas pokok geostrategi. Tujuan dari geostrategi ini adalah untuk menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial budaya, maupun aspek-aspek lainnya. Untuk tugas dari geostrategi ini sendiri, yang pertama yaitu menegakkan hukum dan ketertiban, yang kedua terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, ketiga terselenggaranya pertahanan dan keamanan, keempat terwujudnya keadilan hukum dan sosial, dan yang terakhir kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Adapun ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia, yaitu yang pertama ketahanan ideologi. Artinya suatu ideologi harus terrealisasikan baik dalam kehidupan perseorang dalam berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan kenegaraan secara formal. Yang kedua, ketahanan politik. Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis. Yang ketiga, ketahanan ekonomi.
suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian, baik yang datang dari dalam maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945. Yang keempat, ketahanan sosial budaya. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya berdasarkan pandangan hidup, filsafat hidup, dan dasar nilai yang telah ada dan dimilikinya sejak zaman dahulu kala yang tertuang dalam filsafat negara Pancasila. Dan yang terakhir, ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Wujud kekuatan Hankam tercermin pada daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Berikut ini implementasi ketahanan nasional dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama ada dalam bidang politik. Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang politik, maka sejumlah tindakan harus dilakukan, sehingga tercipta situasi politik yang kondusif bagi peningkatan daya saing bangsa. Hal yang harus dilakukan adalah salah satunya dengan mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini dilakukan dengan berperan serta dalam proses perdamaian di dunia internasional dan berpartisipasi aktif dalam peristiwa yang bersifat global. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Agar dapat terciptanya kondisi perekonomian yang kondusif guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien untuk menjadi sumber permodalan. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya. Untuk menciptakan daya saing bangsa dengan terbentuknya sumber daya manusia yang kompeten, kondisi yang stabil, dan berkembangnya budaya sebagai hasil karya manusia Indonesia, maka hal yang harus dilakukan salah satunya yaitu dengan mengembangkan kebebasan berekspresi dalam bidang kesenian, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan etika, moral estetika, dan agama. Dan yang keempat, implementasi dalam bidang hukum. Agar tercipta kondisi tertib hukum dan menjamin kepastian hukum dalam mendukung perkembangan bangsa Indonesia, cara yang dapat dilakukan yaitu seperti meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan saran penunjang yang memadai, meningkatkan pemberantasan korupsi, meningkatkan kesadaran HAM, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat studi kasus yang berkaitan dengan materi yang sudah kami paparkan sebelumnya. Untuk kasus pertama yang kami ambil yaitu dalam bidang ketahanan pangan. Berikut ini akan kami tampilkan cuplikan video dari kasus tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pertanian Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di masa pandemi, pertanian bahkan menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Tidak heran jika Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberi pujian seberapa besar ketahanan pangan Indonesia hingga mampu menghadapi krisis dunia. Inilah Top Review. Beginilah suasana ketika delegasi Agriculture Ministers Meeting AMM G20 melakukan field trip ke sawah terasering Subak Jatiluwih yang merupakan World Heritage di Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali. Desa Jatiluwih merupakan salah satu daerah yang memiliki sawah terasering terbesar dan penghasil beras berkualitas tinggi. Desa ini dengan rice terrace atau subak yang dimilikinya telah dinobatkan sebagai objek agrowisata kelas dunia dan diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dalam kunjungan ini, sebanyak 78 delegasi yang ikut melihat langsung rice terrace yang telah menerapkan pengairan teratur yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Bali. Delegasi juga turut menyaksikan peragaan menumbuk padi yang dilakukan dengan cara yang khas sesuai tradisi petani setempat. Kegiatan kunjungan ini merupakan penutup rangkaian acara AMM G20 Indonesia tahun 2022 di Pulau Bali. AMM G20 Indonesia dihadiri oleh 177 delegasi asing, dengan 148 delegasi hadir secara fisik, sisanya secara virtual. Delegasi asing yang hadir merupakan perwakilan dari seluruh anggota G20, 7 negara undangan, dan 8 organisasi internasional.
Tiga isu menjadi bahasan utama dalam AMM G20 Indonesia kali ini. Karena itu ada 3 isu penting yang menjadi concern kita membahas. Yang pertama adalah mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Yang kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, adil dan terprediksi, transparan dan non-diskriminatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk semua. Yang ketiga adalah isu kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan. 3 isu itu seperti apa sebenarnya di Indonesia sudah dilakukan. Misalnya pelibatan pemuda, petani milenial. Sektor pertanian Indonesia disebut Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mencapai level yang tinggi, bahkan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Ku Dongyu memuji ketahanan pangan Indonesia dan penggunaan sistem teknologi digital Kementerian Pertanian RI untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data dan fakta lapangan. I'm proud of you and your country and your leader, and also you should be proud of your leader and your country. And it's not easy during the pandemic, during the climate crisis challenges, all those challenges. So within so huge a country, 270 million people, the food security is number one. Important for the leaders and for the people, of course. So FAO, we are happy during the past 30 years or more. We support the system Indonesia. Now you reach another level. Salah satu program strategis pembangunan pertanian nasional adalah food estate. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjelaskan, pengembangan kawasan food estate hortikultura menjadi salah satu program super prioritas Kementerian Pertanian. Tujuan food estate berbasis hortikultura yaitu untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan modern. Mendorong sinergitas dengan stakeholders dalam pengembangan food estate berbasis hortikultura, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi. FAO memuji program food estate dan bahkan akan melakukan pendampingan. Di tengah krisis pangan global, Indonesia menerapkan strategi ketahanan pangan dalam negeri dengan 3 langkah. Tahun 3 kita punya program strategi baru yang namanya adalah menekan inflasi dari komoditas-komoditas kita, penyebab inflasi. Tentu itu adalah peningkatan produksi kita. Terus kemudian yang kedua adalah substitusi impor. Kita masih mengimpor misalnya kedelai, kita masih mengimpor gandum, sehingga program kita di Kementerian Pertanian, Bapak Presiden juga sudah menunjukkan di lapangan melalui misalnya penanaman sorghum, pengembangan sorghum, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor kita punya banyak komoditas, lebih dari 500-an komoditas kita itu semua digerakkan hari ini ada. Berbagai langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian terbukti sudah menunjukkan hasil. Kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi naik signifikan, bahkan disebut menjadi penyelamat ekonomi Indonesia di masa pandemi. Salah satu buktinya adalah penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) kepada Indonesia atas keberhasilan mencapai swasembada beras dan meningkatkan sistem swasembada pangan. Untuk studi kasus yang kedua yaitu dalam bidang budaya, yang dimana terjadi pengklaiman salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yaitu Reok Ponorogo oleh Malaysia. Reok Ponorogo merupakan salah satu kesenian yang identik dengan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan seniman dari 15 kelompok Reok Ponorogo asal Kabupaten Temanggung menggelar doa bersama dan aksi tolak klaim Reok Ponorogo oleh Malaysia di halaman gedung Temanggung TV. Hal itu menyikapi maraknya pemberitaan jika Malaysia diisukan akan mengklaim Reok Ponorogo sebagai warisan budayanya. Nah, jadi itu dia pemaparan materi dari kelompok 8. Semoga dari materi yang sudah kami sampaikan dapat memberikan gambaran nyata kepada kaum muda bahwasannya geostrategi sebagai ketahanan nasional itu sangat penting, dan generasi muda bisa lebih memperkuat geostrategi agar tidak goyah. Video ini juga ditujukan untuk mengedukasi dan menambah wawasan bagi masyarakat luas agar dapat berpartisipasi dalam memperkuat ketahanan nasional.
Kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau menonton video kami.